Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wahyu Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 932109519. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Saya akan membahas tentang 4 pemikiran dari tokoh cendekiawan Muslim beserta relevansinya dalam kehidupan sekarang atau modern saat ini. 2 dari luar negeri dan 2 yang lainnya dari dalam negeri, yaitu Indonesia. Cendekiawan yang pertama yaitu Muhammad Arkoun dengan pemikirannya yaitu rethinking Islam. Jadi istilah rethinking Islam itu mengacu pada perubahan paradigma yang ditawarkan Arkoun, bahwa Islam yang notabene sangat memegang teguh otoritas teks atau dalil nakli dari Al-Quran dan hadis sangat perlu dipahami dalam pemaknaan terbuka dan kontekstual. Pemahaman singkat secara sederhana, teori dekonstruksi Islam oleh Arkoun ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dan memaknai dalil nakli secara kontekstual historis antropologis, yaitu memaknai dalil nakli baik itu Al-Quran maupun hadis tidak hanya secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks, situasi, dan keadaan yang ada pada masa dan suatu tempat tertentu. Hal ini dikarenakan konteks suatu daerah dan dengan daerah lain atau perkembangan zaman sangat memungkinkan perbedaan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Nah, teori dekonstruksi Islam tentunya tidak diimplikasikan pada ajaran-ajaran yang bersifat paten, misalnya seperti yang menyangkut hal-hal akidah atau ketauhidan dan hukum syariah, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Jadi pada intinya seluruh problematika kemasyarakatan hendaknya tetap ada solusinya melalui istinbat hukum dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian Muhammad Arkoun membuat atau mengajukan 6 garis pemikiran atau dalam bahasa Inggrisnya itu 6 heuristic lines of thinking untuk merekapitulasikan ilmu pengetahuan Islam dan mengkonfrontasikannya dengan ilmu pengetahuan kontemporer. 6 garis pemikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia menggunakan berbagai cara yang berubah-ubah yang dialih bentukkan menjadi sebuah tanda, di mana sistem tanda itu ditampilkan melalui bahasa. Tanda-tanda tersebut merupakan persoalan yang radikal bagi ilmu pengetahuan yang kritis dan terkendali. Kemudian yang kedua yaitu semua hasil semiotik manusia dalam proses penampakan sejarah dan budaya merupakan sasaran dari perubahan sosial yang oleh Arkoun disebut sebagai historicity. Dan sebagai artikulasi makna bagi alat sosial dan budaya, teks Al-Quran juga merupakan sasaran dari historicity. Lanjut yang ketiga yaitu terdapat berbagai tingkatan dan bentuk nalar yang berinteraksi dengan angan-angan atau imagination, sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam ketegangan antara logos, yaitu kalam yang bisa diperdebatkan, dengan mitos, yaitu kalam yang tidak bisa dipertanyakan atau diperdebatkan, simbol dengan konsep, metafora dengan realitas, makna zahir dan batin pada sejarah Islam. Nah, garis pemikiran seperti ini merupakan pendekatan mitis dalam metodologi analisis antropologis. Kemudian yang keempat yaitu diskurs sebagai artikulasi ideologis tentang realitas sebagaimana yang dipersepsikan dan digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berkompetisi itu, datang mendahului iman yang diekspresikan, kemudian ditemukan dan diaktualisasikan di dalam dan melalui diskurs. Sebaliknya, setelah mengambil bentuk dan akar dari diskurs keagamaan, politik, dan keilmuan, iman kemudian memberikan arah dan postulat-postulat bagi diskurs dan perilaku-perilaku yang mengikutinya, baik itu individu maupun kelompok kolektif.
Kemudian 6 garis pemikiran yang kelima yaitu adanya krisis legitimasi, di mana sistem legitimasi tradisional yang dikemukakan oleh ilmu usuluddin dan ilmu usul fikih sudah tidak memiliki relevansi histori lagi. Belum ada suatu sistem legitimasi baru yang dibangun dengan suara bulat di kalangan umat. Lalu 6 garis pemikiran yang terakhir yaitu pencarian terhadap makna tertinggi itu bergantung kepada pertanyaan yang radikal mengenai relevansi dan eksistensi sebuah makna tertinggi tersebut. Nah, dengan memperhatikan 6 garis pemikiran Arkaun tersebut, maka dapat ditarik sebuah garis lurus bahwa pendekatan dan metodologi pemikiran dari Arkaun adalah multidisiplin yang bersifat antropologis. Lalu tokoh cendekiawan yang kedua yaitu ada Muhammad Naqib Al-Attas, yaitu tentang pemikirannya Islamisasi ilmu. Beliau merupakan cendekiawan kelahiran Bogor, Indonesia, yang pindah ke Johor, Malaysia, kemudian ke Kuala Lumpur. Beliau juga berkebangsaan Malaysia. Oleh karenanya, beliau terkenal sebagai cendekiawan Muslim yang berasal dari Malaysia. Syekh Naqib Al-Attas menguasai keislaman modern dari perspektif barat dan timur. Inilah yang membuat pemikirannya semakin terbuka terkait wawasan keislaman dan kemodernan. Nah, teori islamisasi ilmu ini terkenal melalui presentasi beliau di Konferensi Pendidikan Islam Tingkat Dunia pada tahun 1970-an, tepatnya di Mekah. Beliau memaparkan bahwa perlu diadakannya islamisasi ilmu, karena keilmuan yang sampai pada dunia Islam saat ini sudah banyak terkontaminasi oleh westernisasi atau kebarat-baratan. Nah, beberapa hal yang melatar belakangi teori islamisasi ilmu milik Syekh Naqib yaitu: 1. Produk keilmuan bangsa barat selalu menitikberatkan pada rasionalitas akal manusia, sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, menyebabkan paradigma berpikir bahwa ilmu itu tujuannya adalah ilmu. Ilmu bersifat bebas nilai atau value free, bebas digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Nah, cara mengislamisasi ilmunya yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu meminimalisir problematika westernisasi, tendensi rasionalitas dan humanitas yang berlebihan, serta dramatisasi proses terjadinya suatu ilmu tersebut. Dan yang kedua yaitu memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Pentingnya islamisasi ilmu adalah membangun kesadaran misi keilmuan Islam pada para cendekiawan Muslim di seluruh dunia, bahwa keilmuan Islam itu tidak hanya bersifat historis normatif saja, namun juga mampu relevan dengan kebutuhan zaman sekarang atau kebutuhan zaman yang berkembang. Nah, contoh islamisasi ilmu yang aplikatif di era kontemporer ini diantaranya adanya BSI dengan segala prinsip bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian Progress Tain menjadi UIN, di mana notabene ketika PT KIN telah berubah menjadi UIN, maka tentu di dalamnya terdapat berbagai jurusan keilmuan umum. Jadi tidak hanya jurusan yang bersifat itu-itu saja. Lanjut untuk tokoh yang ketiga, cendekiawan Muslim. Nah, yang ini berasal dari Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur, dengan pemikirannya yaitu Islam kosmopolitan. Jadi, beliau memiliki pemikiran yang terbuka dan berwawasan luas, ingin mengedepankan prinsip-prinsip keislaman yang bersifat universal. Konsep Islam kosmopolitan ini manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin, yaitu atau sholih fi kulli makanin wa zamanin. Nah, gagasan Islam kosmopolitan merupakan hasil kombinasi antara konsep keislaman secara normatif, yaitu pemahaman nas atau dalil nakli, dan historis atau ide-ide berdasarkan perkembangan peradaban umat Islam. Nah, di sini Gus Dur menawarkan konsep baru terkait umat Islam yang harus memiliki wawasan luas serta tidak berpikiran sempit dan fanatisme mazhab dalam memaknai kajian ajaran syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, pandangan kosmopolit ini, istilah kosmopolitanisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmopolites yang berarti warga dunia. Nah, kosmopolitanisme sendiri suatu paham yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas atau tatanan sosial yang sama. Nah, kosmopolitan atau kosmopolit merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki pemikiran kosmopolitanisme dalam bentuk apapun. Nah, di konsep Islam kosmopolit ini berakar pada ajaran universal Islam sebagaimana termaktub dalam 5 jaminan dasar sebagai berikut, yaitu 1. Hifdzun nafsi, yaitu keselamatan fisik, kemudian hifdzul ad-din, keselamatan keyakinan agama, kemudian hifdzun nasl, keselamatan keluarga atau keturunan, kemudian hifdzul mal, yaitu keselamatan harta benda, dan hifdzul akli, keselamatan hak milik dan profesi. Nah, untuk relevansinya pada masa sekarang dari pemikiran Gus Dur tentang kosmopolitan itu, pertama, pada tahun 1991 ICMI didirikan atas inisiatif kekuasaan pada masa Orde Baru untuk merebut hati umat Islam dalam upaya melanggengkan status quo, bernuansa sektarian dan mengedepankan primordialisme keagamaan. Kemudian yang kedua, dalam kasus Monitor, misalnya mayoritas Islam mengecam angket yang dibuat tabloid Monitor, Gus Dur justru sebaliknya mengecam tindakan tersebut yang dinilainya berlebihan. Dalam pengertian, sikap umat Islam justru sudah mengarah pada sikap anti-demokrasi. Misalnya, pencabutan SIUPP termasuk juga upaya melakukan pemboikotan terhadap harian Kompas dan Gramedia Group. Kemudian yang ketiga, menyikapi pilihan bentuk kenegaraan dan dasar negara Pancasila. Dalam sebuah seminar di Deakin University Australia, Gus Dur dan Nurcholish Madjid diundang sebagai dua pembicara yang mewakili intelektual Muslim Indonesia. Mereka berdua sebagai orang Indonesia merasa memiliki hak untuk menafsirkan Islam dalam konteks keindonesiaan. Mereka berbicara tentang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dan nasionalisme sebagai pilihan bentuk kenegaraan. Tentu saja ide dari kedua intelektual Indonesia ini ditolak mentah-mentah oleh seorang tokoh Timur Tengah karena dinilai tidak sesuai dengan Islam. Bentuk negara Islam adalah khilafah atau Islamic State dan bukan yang lain. Latar belakang pemikiran Profesor Amin Abdullah ini merupakan ilmu-ilmu keislaman yang berkembang selama ini masih bersifat fragmentaris dan belum memiliki keterkaitan dengan isu-isu kekinian. Oleh karenanya, diperlukan upaya membangun epistemologi keilmuan integratif interkonektif. Konsep integrasi interkoneksi sebagai tawaran solusi bagi dunia keilmuan dari jangkitan krisis relevansi antar bidang atau disiplin keilmuan. Menurut Profesor Amin, bahwa setiap bangunan keilmuan apapun, baik itu keilmuan agama, sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat berdiri sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama, saling koreksi, dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan lainnya. Nah, berdasarkan kerangka berpikir demikian, maka Profesor Amin Abdullah merumuskan epistemologi keilmuan dengan berwatak teoantroposentrik integralistik yang dibangun dari pengelompokan keilmuan dalam bentuk skema jaring laba-laba. Nah, 4 lapis lingkaran skema jaring laba-laba ini, yang pertama yaitu landasan utama dari seluruh bidang keilmuan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lapis yang kedua itu terdiri dari 8 lapis disiplin ilmu usuluddin. Ada tafsir, lughah, kalam, filsafat, tasawuf, hadis, tarikh, dan fikih. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu jalur pengetahuan teoritik. Itu berisi tentang sosiologi, antropologi, arkeologi, filologi, hermeneutik, biologi, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada jalur pengetahuan aplikatif. Misalnya agama, ekonomi, teknologi, politik, budaya, isu gender, dan
hal-hal yang terkait dengan pengetahuan aplikatif itu. Implikasi dari spiderweb tentang teori integratif interkonektif keilmuan di masa sekarang itu ya, yang pertama, implementasi kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan K13 di lembaga pendidikan, yang mana terdapat integrasi interkoneksi antar rumpun muatan pelajaran umum dan agama serta 4 kompetensi di dalamnya, yaitu kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu konsep kurikulum MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang mana mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mendalami lintas keilmuan dan entrepreneurship. Kemudian yang ketiga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta mengimplementasikan six core value ke dalam kurikulum semua prodi, yakni kurikulum yang mencirikan keindonesiaan yang unik dalam 6 rumpun ilmu, yaitu ada agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan.